Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai relasi rekurensi dan fungsi pembangkit. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan Yudanegara, MPD. Teman-teman semuanya bisa menyimak video ini hingga selesai untuk penjelasan mengenai relasi rekurensi dan juga fungsi pembangkit. Sebelum memasuki mengenai pembahasan materi relasi rekurensi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stefini Lamsari dengan NPM 211 063 1050 102 dari kelas 6C. Untuk pembahasan yang pertama mengenai relasi rekurensi. Definisi 1 mengenai relasi rekurensi barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN ke dalam satu suku ataupun lebih dari suku-suku sebelumnya, yaitu seperti A0, A1, AN sampai dengan AN dikurangi 1, yang merupakan elemen bilangan bulat. Suatu barisan disebut sebagai solusi dari relasi rekurensi apabila suku-sukunya memenuhi relasi rekurensi tersebut. Untuk selanjutnya ada pemodelan relasi rekurensi. Sebuah puzzle populer diperkenalkan oleh matematikawan dari Prancis pada akhir abad ke-19, yaitu Edward Lucas, yang dinamakan dengan Menara Hanoi. Puzzle Menara Hanoi ini terdiri dari 3 tiang yang diletakkan di atas papan bersama dengan pinggiran yang ukurannya berbeda. Pada kondisi awal, pinggiran ini diletakkan pada tiang pertama dengan urutan berdasarkan ukuran, di mana piringan terbesar berada di paling bawah. Aturannya adalah piringan boleh dipindahkan dari tiang satu ke tiang lainnya sepanjang piringan yang lebih besar tidak diletakkan di atas piringan yang lebih kecil. Tujuan dari puzzle ini adalah memindahkan semua piringan dari tiang pertama ke tiang tersebut dalam urutan berdasarkan ukuran dengan syarat piringan paling besar adalah urutan paling bawah. Misalkan HN dinotasikan sebagai banyaknya langkah minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan Menara Hanoi dengan N piringan, yaitu dengan menentukan relasi rekurensi untuk barisan HN-nya, yaitu dengan HN sama dengan HN dikurang 1 ditambah 1 ditambah HN dikurang 1 sama dengan 2HN dikurang 1 ditambah 1. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu diberikan relasi rekurensinya AN sama dengan AN dikurangi 1 dikurang AN dikurangi 2. Untuk N-nya bernilai 2, 3, dan seterusnya. Di sini sudah dimisalkan bahwa A0-nya bernilai 3 dan A1-nya bernilai 5. Dan kita diminta untuk menentukan nilai A2 dan A3-nya. Jadi penyelesaiannya untuk yang pertama A2-nya yaitu A1 dikurangi dengan A0, di mana tadi A1 bernilai 5 dan A0-nya bernilai 3, maka 5 dikurangi 3 akan menghasilkan 2. Jadi A2-nya itu bernilai 2. Dan selanjutnya untuk mencari A3 yaitu A2 dikurangi dengan A1. Tadi kita sudah menghitung nilai A2-nya, jadi kita dapat substitusi 2 dikurangi 5 akan bernilai min 3. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu A2 bernilai 2 dan A3 bernilai min 3. Contoh soal selanjutnya, diberikan relasi rekurensi AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurang AN dikurang 2. Untuk N bernilai 2, 3, dan seterusnya. Apakah barisan AN itu bernilai AN-nya ini 3N merupakan solusi dari relasi rekurensi tersebut? Untuk penyelesaiannya, tadi kita ketahui bahwa AN-nya ini 3N. Lalu untuk
AN dikurangi 1 akan bernilai 3N dikurangi 1. Dan AN dikurangi 2 bernilai 3N dikurangi 2. Selanjutnya kita mencari AN untuk membuktikan apakah hasilnya 3N atau bukan. Dari soal tersebut, AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurang dengan AN dikurangi 2. Setelah itu kita substitusikan dengan 2 dikali 3N dikurangi 1 dikurang 3 dikali N dikurangi 2. Sama dengan 2 dikali 3N dikurangi 3 dikurangi 3N ditambah 6. Setelah itu yang duanya kita kalikan dengan yang di dalam kurung menjadi 6N dikurangi 6 dikurangi 3N ditambah 6. Untuk negatif 6 dan positif 6 itu habis, jadi sisa 6N dikurangi 3N bernilai 3N. Jadi AN-nya ini benar terbukti bahwa AN sama dengan 3N merupakan solusi dari relasi rekurensi tersebut. Selanjutnya di sini ada penyelesaian relasi rekurensi linear. Definisi 2, relasi rekurensi linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan merupakan relasi rekurensi dengan bentuknya yaitu AN sama dengan C1 AN dikurangi 1 ditambah C2 AN dikurangi 2 ditambah sampai dengan hingga CK dikali AN dikurangi K, dengan C1, C2 sampai CK merupakan elemen bilangan real dan CK-nya ini tidak sama dengan 0. Solusi dari relasi rekurensi di atas dapat ditentukan dengan tunggal jika diberikan K kondisi awal, yaitu A0 sama dengan C0, A1-nya sama dengan C1, A2-nya sama dengan C2 sampai dengan AK dikurangi 1 sama dengan CK dikurangi 1. Pembangkit atau ada kaitannya relasi rekurensi dengan fungsi pembangkit. Untuk penyelesaian relasi rekurensi menggunakan fungsi pembangkit, sebelumnya fungsi pembangkit digunakan untuk mempresentasikan barisan secara efisien dengan mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret pangkat atau deret kuasa suatu variabel. Untuk fungsi pembangkit dapat digunakan sebagai yang pertama, memecahkan berbagai masalah perhitungan, yang kedua, memecahkan relasi rekurensi, dan yang ketiga, membuktikan identitas kombinatorik. Untuk definisi dari fungsi pembangkit yaitu definisi fungsi pembangkit atau generating function untuk barisan bilangan real A0, A1 sampai dengan AK adalah deret pangkat tak hingga. Dengan dinotasikan Gx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah sampai dengan AK X pangkat K yang dapat dinotasikan menggunakan sigma, yaitu sigma dengan batas bawah K sama dengan 0 dan batas atas tak hingga dikali AK X pangkat K. Agar lebih memahami mengenai fungsi pembangkit, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan fungsi pembangkit dari barisan 1,1,1. Penyelesaiannya Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dikali AK X pangkat K sama dengan 1 dikalikan dengan X0 ditambah 1 dikalikan dengan X pangkat 1 ditambah 1 dikali dengan X pangkat 2 ditambah 1 dikali X pangkat 3 dan seterusnya, yang akan menghasilkan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3. Ini adalah deret geometri dengan A sama dengan 1 dan R sama dengan X. Maka Gx sama dengan X tak hingga sama dengan 1 per 1 dikurangi R sama dengan juga dengan 1 per 1 dikurangi X adalah fungsi pembangkit untuk barisan 1,1,1,1.
Untuk contoh soal selanjutnya, tentukan fungsi pembangkit dari barisan 1, A, A pangkat 2, A pangkat 3, hingga seterusnya. Untuk penyelesaiannya, Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AK X pangkat K sama dengan 1 dikalikan dengan X pangkat 0 ditambah A dikalikan dengan X pangkat 1 ditambah A dikali A pangkat 2 dikalikan dengan X kuadrat ditambah A pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat 3 yang akan menghasilkan 1 ditambah AX ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah A pangkat 3 X pangkat 3 ditambah seterusnya. Ini adalah deret geometri dengan A-nya bernilai 1 dan R-nya bernilai AX. Maka GX-nya yaitu S tak hingga sama dengan 1 per 1 dikurangi R. Tadi R-nya itu kan bernilai AX, maka 1 per 1 dikurangi AX yang merupakan fungsi pembangkit untuk barisan 1 di 1, A kuadrat, A pangkat 3. Sekian untuk penjelasan materi mengenai relasi rekurensi dan fungsi pembangkit. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengetikan serta pembacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir.